sekalian. Ini pangitakan. Baik. Enggak belakang lamun aya tripod mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Hadirin kaum muslimin jamaah pengajian rutin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lanjutkan kajian bahasan ilmu tauhid. Yang pada pertemuan yang lalu kita masih seputar membahas muqaddimah, yaitu tentang apa definisi hukum, pembagian hukum. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bab pertama, yaitu babul awalu fil ilahiyati wa ya masailati yabhasu fiha amma yata'allaqu bil ilahi. Jadi bab ini kita akan membahas sifat-sifat apa saja yang wajib bagi Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Fawajibu lahu ta'ala. Fawajibu mangka adapun sifat yang wajib lahu ta'ala bagi Allah ta'ala isruna sifatan, ada 20 sifat. Jadi sifat yang wajib bagi Allah itu ada 20. Bimana annahu dengan pengertian la yadhulu fi aqli akilin, tidak akan dimengerti oleh akalnya orang yang berakal. Adamu ittisafihi ta'ala biha, tidak disifatinya Allah dengan 20 ini. Jadi maksudnya Allah memiliki sifat 20 itu artinya akal akan menolak apabila ada sosok mengaku Tuhan tetapi tidak memiliki salah satu dari sifat yang 20 ini gitu. Contoh, umpamanya ada sosok ngaku Tuhan, kemudian mumasalatul hawadisi, umpamanya sama dengan makhluk, umpamanya aya panonan, aya celian, ada matanya, ada telinganya, ada kakinya, ada tangannya ya. Nah, maka akal pasti menolak sebab Tuhan itu mukhalafatul hawadisi, berbeda dengan makhluk. Jadi apabila ada sosok seperti makhluk kemudian ngaku Tuhan, maka akal tidak akan menerima karena tidak memiliki sifat-sifat itu. Itu diantaranya. Jadi bimana annahu dapat bimana annahu la yadkhulu fi aqli akilin adamu ittisafi ta'ala biha. Di dalam pengertian akal tidak akan menerima, tidak akan mengerti. Akal tidak akan mengerti apabila Tuhan tidak tersifati oleh salah satu sifat yang 20 ini, atau yang 20 ini tidak lengkap gitu. Oh, hiji. Nah, wala yuslimuhu, dan akal tidak akan menerima lima yajamu alaihi mina muhalati wal abatili,
Wa mustahilu, sedangkan sifat yang mustahil alaihi ta'ala bagi Allah ta'ala isruna ada 20. Isruna sifatan ada 20 sifat aidan lagi. Jadi sifat yang mustahil bagi Allah juga ada 20 sifat. Lawannya sifat yang wajib. Jadi 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil. Ta'ala pahia sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu al-qidamu wa baqa'u wa mukhalafatuhu lil hawadisi wa qiyamuhu binafsihi wa wahdaniyatu wa qudratu wa iradatu wal ilmu wal hayatu wa sam'u wa basaru wa kalamu wa kaunuhu qadiran wa kaunuhu muridan wa kaunuhu aliman wa kaunuhu hayyan wa kaunuhu sami'an wa kaunuhu basiran wa kaunuhu mutakalliman. Yang 20 teh. Yang biasa sama anak-anak dinadamkan wujud qidam baqo mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmun hayyan sama basar kalam qadiron muridan aliman hayyan sami'an basiron mutakalliman. Nah 20 sifat teh. Teh wajib kepada orang mukallaf. Yang disebut mukallaf teh akilun baligun, orang balik berakal. Wajib bagi orang yang telah balik dan akalnya sempurna, henteu gelo maksudna, wajib apal tahu karena sifat 20 ieu yang barusan wujud. Lamun henteu dosa. Kalau tidak sah imanna. Jadi kalau tidak apal teu sah imanna. Jadi sifat yang wajib bagi Allah itu 20. Artinya kriteria sosok yang layak diaku oleh kita sebagai Tuhan yang namanya Allah itu harus memiliki 20 sifat ini. Hilang saja satu sifat berarti bukan Tuhan. Satu sifat saja hilang berarti bukan Tuhan. Jadi Tuhan kita yang kita panggil namanya Allah dalam bahasa Arab. Kalau orang Jawa, orang Sunda masuk ditambahan mimitina ku Gusti, Gusti Allah. Kadang-kadang nyebutnya Gusti Allah. Ya. Tuhan kita yang diimani itu harus memiliki 20 sifat wajib ini. Hilang saja satu sifat maka bukan Tuhan. Jadi kudu ada 20 nah. Ini menurut i'tikadnya Ahlussunnah wal Jamaah. Beda menurut pendapatnya Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah itu Allah tidak memiliki sifat. Jadi Mu'tazilah itu menafikan sifat. Jadi Allah itu tidak memiliki sifat. Wa amma adaduha. Adapun sifat yang lawanannya sifat 20 itu al-isruna yang 20 al-mustahilatu yang mustahil alaihi ta'ala bagi Allah ta'ala. Pahya maka yang 20 yang mustahil itu yang pertama al-adamu. Adam itu tidak ada. Nihil. Wal hudusu dan hudus. Baru. Wal panau dan pana. Ada ujungnya. Wa mumasalatu li syai'in minal hawadisi dan serupa dengan hawadis, dengan makhluk. Wa ihtiyajuhu ila mahalin au muhassisin, atau yang selanjutnya sifat yang musai itu ihtiyajuhu butuhnya Allah ila mahalin terhadap tempat au ila muhassisin atau terhadap yang mengadakan. Wa ta'adudu dan yang mustahil berikutnya itu ta'adud berbilang. Wal aju dan lemah, tidak mampu. Sifat yang mustahil itu an mumkinima dari
sesuatu yang mungkin adanya dan mungkin tidak adanya. Wal karohatu, dan sifat mustahil itu terpaksa. Wa jahlu, dan bodoh. Wa mautu, dan maut. Wa somamu, dan bisu. Wal ama, dan buta. Wa bakamu, dan tuli. Wa konuhu ajijan, dan adanya Allah itu ajijan, yang lemah. Wa konuhu karihan, yang adanya Allah itu yang terpaksa. Wa konuhu jahilan, dan adanya Allah itu yang bodoh. Wa konuhu mayitan, adanya Allah itu yang mayit, yang meninggal. Wa konuhu asoma, adanya Allah itu yang bisu. Wa konuhu asoma, yang tuli. Wa konuhu amma, wa konuhu aman, yang adanya Allah itu buta. Wa konuhu abakamu, dan ada wa konuhu abkama, dan adanya Allah itu bisu. Ta'ala, maha suci Allah, maha bersih Allah, andalika, dari semua itu, uluan kabiro. Wa ilaika, dan wajib bagimu, kata pengarang, ta'rifu kulli sifatin, mengetahui setiap sifat, wa daliluha, dan dalil-dalilnya, aklan, baik dalil akal, wa naklan, dan baik dalil akal. Jadi wajib kita mengetahui sifat-sifat yang 20 itu satu persatu beserta dalilnya, baik dalil secara akal, secara logika, atau dalil secara nakal berdasarkan baik hadis maupun Quran maupun ijma ulama. Jadi 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, satu sifat yang jaiz nanti bagi Allah. Jadi jumlah sifatun uluhiyatun itu, sifat ilahiyah itu jumlahnya 41. Jadi i'tiqad ilahiyah. Nanti ada i'tiqad nabawiyah, i'tiqad kenabian. Yang wajib bagi Rasul, sifat yang wajib bagi para utusan itu ada 4. 1 jeung 9 jumlahnya 50. Disebut akidatun homsun, akidah yang 50 yang wajib diketahui oleh kita. Jadi siapapun yang tidak tahu terhadap yang 50 ini, maka teu sah imana. Lamun teu sah imana, maka ya sia-sia seluruh amalnya. Hari jumlah aqaidna 50 sadayana, sing apal hiji-hijina ulah poho salawasna. Aqaid nu 50 lamun teu apal kadinya, ibadah teu ditarima sabab tacan sah imana. Jadi kalau kita tidak tahu yang 50 ini, maka ibadah kita teu ditarima ku Gusti Allah. Ibadah urang teu ditarima, sia-sia. Nah karena itu penting ngaji tauhid supaya orang apa sifat nu 20 wajib ke Allah, sifat 20 mustahil ke Allah beserta dalil-dalilna. Nah iya nu disebut orang mengenal Allah melalui jalur ilmu. Jadi mengenal Allah itu bisa berbagai macam cara. Ya kan sudah di dahulu pada pertemuan-pertemuan yang lalu saya jelaskan bahwa syarat iman, syarat sahnya iman itu ada 4. Kita ulas lagi biar gak lupa. Yang pertama ada iddi'an. Iddi'an itu apa? Ngaku. Ngaku. Yang kedua ada qabul. Qabul itu menerima. Jadi bukan cuma diaku bahwa sholat itu wajib ke urang, tapi na ditarima. Bukan cuma diaku bahwa sholat itu wajib, tapi ditarima bahwa kewajiban buat kita. Bukan cuma diaku bahwa Tuhan itu adalah Allah, itu adalah Tuhan kita, tapi diaku, diterima. Apa yang didatangkan Allah kepada kita melalui nabinya ya diterima. Jadi satu iddi'an, kedua qabul. Iddi'an itu mengakui, qabul itu menerima.
Yang ketiga marifat. Marifat itu bahasa sederhananya apa? Kenal. Kenal kepada yang diimani. Lamun orang iman ke Allah nya kudu kenal ke Allah. Cara kenal ke Allah kumaha? Bisa orang langsung kenalan jeung Allah. Nah, tapinya kayaknya kalau level kita itu kan susah. Kenalan langsung jeung Allah kumaha? Panggih ge can pernah. Iraha orang panggih jeung Allah kenalan. Belum pernah. Nah, ieu mah levelna nabi lah. Mengenal Allah dengan cara kenal langsung mah eta mah level nabi, bukan level kita. Urang mah moal bisa. Moal papanggih jeung Allah nage urang kumaha kenalanana. Bagaimana mau kenalannya kita? Nah, karena cara pertama ini bagi kita sulit atau bahkan tidak mungkin, maka ada cara kedua, mengenal Allah dengan cara memahami, mengetahui sifat-sifat yang dimiliki oleh zat yang dipertuhankan oleh kita yang namanya Allah itu. Oh, ini sifat Allah itu nu 20 tadi, wujud, qidam, baqa, muhalafatul lawadisi dan seterusnya. Sehingga walaupun kita tidak pernah bertemu Allah, walaupun kita tidak bertemu Allah langsung, tapi ketika ada sosok, ketika ada zat anu ngaku-ngaku Allah di hadapan kita, orang bisa memverifikasi karena orang semoga ilmuna ditaliti ku orang bener Allah lain. Kan bisa jadi orang kerwiridan tengah peuting, kemudian ada sosok di depan kita ngaku Allah ke orang, kan bisa jadi. Hei, saya ini Tuhanmu, kan bisa jadi gitu. Kamu wiridan dari kemarin sudah 40 hari, pengen apa? Nah, kata ke orang gitu. Allah, mana ngaku Allah? Apabila kita tidak tahu sifat-sifat itu, kemudian kita mengiyahkan, oh iya terima kasih ya Allah sudah bersedia datang memenuhi panggilan kami. Ah, umpamana cek urang tah. Murtad tah langsung. Mending itu kalau masih hidup kita begitu, masih bisa ada kesempatan sobat. Bagaimana kalau waktu sakarat gitu nak? Makanya ke sakarat mah iblis teh macam-macam menggodana. Iblis yang kelak akan menyerupakan Allah, bakal ngaku-ngaku Allah iblis teh. Hei, urang ke sakarat, nyawa sudah dekat tenggorokan, wah sudah gelisah, nyawa sudah mau keluar. Ku malaikat nyawa dibebetot, tapi nyawana megang erat, muntang. Datang nyeri, kan dicabut nyawa itu sakit, sangat sakit kata Nabi. Bahkan Nabi kekasih Allah ketika dicabut nyawa itu, dicabut ruhnya, memegang tangannya Siti Aisyah, kata Siti Aisyah, memegang tangannya sampai sakit Siti Aisyah. Coba. Nah, dalam keadaan sakit begitu kita kan butuh sesuatu yang mampu meringankan rasa sakit itu, yang mampu menolong kita dari rasa sakit itu. Maka di sanalah iblis berulah. Iblis akan berulah. Hei kamu, kalau kamu pengen hilang rasa sakit nih, aku ini Tuhan yang kamu sembah setiap saat. Tinggal kamu sembah aku, tinggal kamu anggukan kepala kamu, tinggal kamu iyahkan aku ini Tuhan. Allah yang kamu sembah itu ini nih, sekarang ada di hadapanmu, yang kamu setiap hari memohon doa kepadanya itu, ini aku nih, aku adalah Allah nih. Oh. Iblis bakal ngomong gitu. Orang sedangkan tidak tahu sifat-sifat Allah. Ya kita orang lagi kesakitan butuh penolong,
akan segera pasti mengiyahkan. Waduh, terima kasih ya Allah, kebetul sudah mau datang. Tolong saya ini sakit. Nah, bakal gitu orang teh. Coba. Abadal abidin di neraka nage murtad harita keneh. Naudzubillahi min dalik. Godaan terbesar kita itu kelak ketika sakaratul maut. Karena di sanalah yang menjadi penentu apakah kita akan menjadi kelompok sa'idun, kelompok yang bahagia kelak di akhirat, atau syakiyun, kelompok yang celaka di akhirat.